Hormat senjata! Kita akan membahas seputar update perkembangan Ibu Kota Nusantara hingga menuju Indonesia Emas. Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan Ibu Kota Nusantara dengan meninjau langsung sejumlah proyek infrastruktur, termasuk Pusat Pelatihan Nasional PSSI dan Sistem Transportasi Massal berbasis energi hijau. Dalam kunjungan yang dilakukan baru-baru ini, Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus pada kesiapan fasilitas tersebut menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Salah satu fokus utama Presiden adalah Autonomous Rapid Transit (ART) yang akan digunakan di IKN. Transportasi massal berbasis energi hijau ini diharapkan menjadi solusi transportasi modern yang ramah lingkungan di IKN. Dalam peninjauannya, Presiden memastikan bahwa ART berbasis listrik tersebut telah siap digunakan pada perayaan 17 Agustus mendatang. Jokowi menegaskan bahwa penggunaan energi hijau dalam sistem transportasi massal merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, sekaligus menawarkan solusi transportasi yang lebih murah dan efisien. Presiden juga menyoroti pentingnya infrastruktur jalan di IKN yang dirancang dengan lebar yang memadai untuk mendukung operasional ART. Jokowi mencatat bahwa beberapa kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Makassar, Medan, dan Bandung juga memerlukan transportasi massal berbasis energi hijau serupa. Ia menekankan bahwa transportasi jenis ini lebih ekonomis dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur berbasis rel seperti MRT dan LRT yang memerlukan biaya jauh lebih besar. Selain itu, Presiden Jokowi juga meninjau kesiapan lapangan Pusat Pelatihan Nasional PSSI di IKN. Fasilitas ini akan digunakan oleh Tim Nasional Indonesia pada bulan September 2024 untuk persiapan menghadapi berbagai kompetisi internasional. Pusat pelatihan ini dilengkapi dengan 2,5 lapangan, termasuk lapangan sintetis dan rumput asli, serta fasilitas pendukung lainnya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan teknis para pemain. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan bahwa pembangunan di IKN melibatkan partisipasi masyarakat lokal untuk memastikan bahwa proyek ini inklusif dan memberikan manfaat langsung bagi warga sekitar. Meskipun ada keluhan terkait kebisingan dan polusi selama proses pembangunan, Jokowi menegaskan bahwa setiap pembangunan besar pasti akan menimbulkan dampak sementara. Namun, pemerintah berkomitmen untuk terus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, agar hasilnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Kunjungan Presiden Jokowi ke IKN ini juga menegaskan posisi IKN sebagai pusat pemerintahan dan pengembangan nasional yang modern, dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebagai pusat kegiatan kenegaraan dan olahraga nasional, IKN diharapkan akan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berorientasi masa depan. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia yang akan datang direncanakan akan dirayakan dengan semangat tinggi di 2 lokasi penting, yaitu Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Jakarta. Kedua tempat ini akan menggelar perayaan secara hybrid, yang menggabungkan kehadiran fisik dan partisipasi virtual. Ini mencerminkan adaptasi terhadap era digital serta situasi global saat ini, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari seluruh rakyat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Di IKN, yang kini menjadi pusat baru pemerintahan, perayaan ini memiliki makna yang sangat istimewa. Sebagai persiapan, Presiden Joko Widodo telah memimpin gladi bersih upacara peringatan pada tanggal 14 Agustus. Gladi bersih ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan rangkaian acara yang akan digelar pada puncak peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus. Kehadiran Presiden di IKN menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat posisi IKN sebagai simbol masa depan Indonesia. Di sini diharapkan semangat kemerdekaan dan kebangkitan nasional akan terus tumbuh dan berkembang.
Sementara itu, di Jakarta, ibu kota lama yang kaya akan sejarah, persiapan untuk perayaan HUT ke-79 RI juga dilakukan dengan khidmat. Meskipun Jakarta tidak lagi menjadi pusat pemerintahan utama, kota ini tetap menjadi lokasi penting dalam rangkaian perayaan. Mengingat sejarah panjangnya sebagai pusat perjuangan kemerdekaan dan tempat berlangsungnya banyak peristiwa bersejarah dalam perjalanan bangsa. Perayaan di IKN dan Jakarta tidak hanya akan menampilkan upacara kenegaraan, tetapi juga akan disemarakkan dengan berbagai acara budaya yang melibatkan masyarakat luas. Masyarakat dari berbagai daerah akan diundang untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui platform digital, sebagai bentuk perayaan keragaman budaya dan semangat persatuan bangsa. Acara-acara ini diharapkan akan menjadi ajang refleksi bersama, di mana seluruh rakyat Indonesia dapat merenungkan kembali makna dari perjuangan panjang menuju kemerdekaan. Dengan pelaksanaan yang hybrid, perayaan HUT ke-79 RI di IKN dan Jakarta memberikan kesempatan unik bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat secara langsung dalam perayaan kemerdekaan. Perayaan ini diharapkan menjadi momen penting untuk memperkuat rasa kebangsaan dan kesatuan, serta meneguhkan komitmen bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan. Anggaran untuk perayaan hari ulang tahun HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, IKN, telah mencapai angka yang signifikan, yaitu 87 miliar rupiah.